Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, nama aku Nurjana, biasa dipanggil dengan Jana, dengan NIM 2384042 dari kelas L. Kali ini aku akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Human Resource Management. Kali ini aku akan sedikit menjelaskan apa sih Human Resource Management. Human Resource Management biasa kita kenal dengan sumber daya manusia adalah sistem atau pendekatan yang untuk mengelola karyawan di sebuah perusahaan. Tujuannya untuk memaksimalkan kontribusi karyawan untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses analisis pekerjaan dan juga manajemen bakat di chapter 4. Yang pertama, apa sih manajemen bakat itu sendiri? Manajemen bakat adalah sebuah proses berorientasi terhadap tujuan yang mengintegrasikan perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi karyawan. Nah, kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan karena membantu pengembangan perusahaan. Bentuknya tidak harus bernominal uang, melainkan dengan adanya gaji, juga bisa tunjangan cuti maupun insentif. Jadi perusahaan memberikan hak untuk karyawan dalam bentuk kompensasi karyawan itu sendiri. Selanjutnya di sini ada analisis pekerjaan. Jadi analisis pekerjaan itu apa sih? Analisis pekerjaan adalah sebuah proses di mana seseorang mengumpulkan data ataupun informasi di sebuah pekerjaan untuk mengetahui deskripsi dari pekerjaan tersebut. Biasanya analisis pekerjaan ini kita lakukan dalam proses kita melakukan apply pekerjaan gitu. Kita harus mengetahui nih apa sih analisis pekerjaan ini, terus apa yang kita harus tahu tentang pekerjaan ini, terus apa aja standar yang dibutuhkan dalam perusahaan itu di pekerjaan ini dan masih lain sebagainya. Nah, analisis pekerjaan itu sendiri dilakukan untuk memahami tugas, kewajiban, dan juga lingkungan kerja. Jadi mereka ini memahami apa sih tugas atau job desk serta kewajiban yang bisa dilakukan dalam melakukan pekerjaan itu supaya lebih bisa lebih bisa beroper dalam melakukan pekerjaan itu. Selanjutnya memahami keahlian, pengetahuan dan juga pelatihan yang dibutuhkan. Nah, poin ini memahami keahlian tentunya dalam usaha kita dalam melakukan pekerjaan, otomatis kita harus tahu nih keahlian atau yang harus menjadi standar dari pekerjaan yang kita apply atau yang kita sedang lakukan. Selanjutnya ada pelatihan yang dibutuhkan. Semisal pekerjaan itu membutuhkan pelatihan tambahan, kita juga harus memenuhi standar tersebut. Selanjutnya ada memahami karakteristik dan konteks pekerjaan. Memahami karakteristik, otomatis dia mengetahui nih apa sih konteks pekerjaan ini, apa yang dia lakukan, apa aja job desk yang harus dia lakukan dalam melakukan pekerjaan itu. Selanjutnya dapat bekerja sama dalam organisasi dan mengoptimalkan penempatan, pengembangan, dan juga pengelolaan karyawan. Nah, dalam analisis pekerjaan kita juga memerlukan dapat memberikan pengertian atau memahami bahwa bagaimana sih bekerja antar tim, bagaimana sih bergabung di suatu organisasi. Seperti itu. Jadi kita bisa mengoptimalkan pengembangan diri kita dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya yang terakhir adalah berusaha dalam peningkatan kepuasan karyawan dan juga hasil kerja. Nah, analisis pekerjaan ini akan membantu mereka-mereka ini dalam meningkatkan kepuasan karyawan itu sendiri atau hasil kerja. Jadi otomatis seseorang itu akan bisa mencapai hasil kerja yang terbaik. Selanjutnya ada spesifikasi pekerjaan. Jadi apa sih spesifik pekerjaan itu? Spesifik pekerjaan adalah menjelaskan tentang latar belakang pendidikan, kualitas khusus, tingkat pengalaman, keterampilan fisik, emosional teknis, dan komunikasi ataupun tanggung jawab terkait pekerjaan. Ini juga mencakup kesehatan umum, kesehatan mental, kecerdasan bakat ingat, dan juga lain-lain sebagainya. Dan ini juga termasuk ke dalam poin titik etika dan juga tata krama. Jadi spesifik pekerjaan itu bukan muluk-muluk soal bagaimana sih job desk-nya, bagaimana gajinya dan lain sebagainya, tapi ini juga akan menjadi hal penting yaitu kualitas pendidikan, bagaimana kesehatan mental dari si pekerja itu sendiri. Selanjutnya adalah informasi yang dibutuhkan dalam analisis pekerjaan. Nah, selain itu kita membutuhkan apa sih yang diperlukan ketika mencari informasi analisis pekerjaan itu. Yang pertama ada kegiatan kerja. Otomatis kita harus tahu nih kegiatan kerja yang dilakukan itu apa.
Yang kedua ada tingkah laku manusia. Ini adalah hal yang penting atau poin yang penting karena otomatis dalam pekerjaan itu tidak luput dari tingkah laku manusia itu sendiri. Yang ketiga ada mesin, alat-alat penunjang dan juga bantuan kerja. Otomatis hal ini juga akan jadi penting untuk mencari informasi yang dibutuhkan dalam analisis pekerjaan. Yang keempat ada spesifikasi pekerjaan yang udah aku jelasin tadi di atas. Spesifikasi pekerjaan itu apa dan itu dibutuhkan untuk mencari informasi analisis pekerjaan. Dan yang kelima ada kriteria kerja. Otomatis di setiap bidang tentunya dalam suatu pekerjaan pasti ada kriteria kerja. Yang karena ada persyaratan manusia. Nah, kita masuk ke dalam kegunaan informasi analisis pekerjaan. Nah, yang pertama ada perekrutan dan seleksi. Rekrutmen atau seleksi adalah proses pencarian atau wawancara dan evaluasi kandidat potensial untuk mengidentifikasi kandidat terbaik untuk posisi yang kosong. Otomatis rekrutmen atau seleksi ini biasanya dipakai untuk perusahaan untuk mencari kandidat terbaik dalam mengisi kekosongan posisi pekerjaan yang sesuai dengan standar dan juga klasifikasi para pelamar. Selanjutnya ada pemenuhan IEO. Apa sih IEO ini? Adalah upaya pemerintahan dalam berkomitmen untuk memastikan kesempatan kerja untuk setara bagi semua individu tanpa memandang ras, usia, jenis kelamin, agama maupun etnis. Jadi otomatis pemenuhan IEO ini adalah hak setiap pelamar atau karyawan dalam mendapatkan pekerjaan secara adil seperti itu. Selanjutnya ada penilaian kerja. Penilaian kerja adalah evaluasi sistematis terhadap kondisi kerja pegawai negeri sipil. Hal ini dilakukan secara formal sehubung dengan standar ketenagakerjaan terkait yang ditetapkan oleh organisasi. Selanjutnya ada kompensasi. Kompensasi adalah hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam memberikan reward terhadap karyawannya. Hal ini tidak muluk-muluk soal uang, bisa aja dengan cuti, tunjangan gaji, dan juga hal-hal lainnya yang bisa menguntungkan dari si karyawan itu. Selanjutnya juga ada pelatihan. Pelatihan ini digunakan biasanya perusahaan berikan dengan melakukan pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan skill tambahan untuk karyawannya. Selanjutnya ada melakukan analisis pekerjaan. Itu ada 6 stake. Yang pertama, stake 1 is memutuskan bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Stage yang kedua, memeriksa informasi latar belakang yang relevan seperti bagian organisasi dan bahkan proses. Yang ketiga, memilah posisi representatif. Yang keempat, menganalisa kerja secara nyata. Yang kelima, mengkonfirmasi informasi analisis pekerjaan pada superior. Yang keenam, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan juga spesifik pekerjaan. Nah, apa sih yang akan ada dalam menulis pekerjaan, deskripsi pekerjaan? Yang pertama ada identifikasi pekerjaan. Yang kedua ada rangkuman pekerjaan. Yang ketiga ada tanggung jawab dan juga tugas. Yang keempat ada otoritas pemegang jabatan. Nah, otoritas pemegang jabatan, otoritas itu terbagi menjadi 3. Otoritas lini itu mengalir sepanjang rantai komando dan memberikan legitimasi langsung. Misalnya adalah antara seorang manajer dengan anak buahnya. Dia mengawasi mereka langsung dan memiliki hak untuk memberi perintah dan menyuruh bawahannya melaksanakan keputusan. Selanjutnya ada otoritas staf. Otoritas ini memberikan hak untuk memerintah atau melainkan untuk memberikan nasihat dan layanan pendukung kepada departemen lain. Jadi mereka hanya memberikan perintah untuk departemen lain tapi tidak boleh mengawasi secara langsung seperti itu. Selanjutnya otoritas fungsional. Fungsional adalah memungkinkan seorang individu untuk memberikan perintah kepada orang lain di luar departemen. Misalnya seorang manajer ditunjuk untuk membawai sebuah proyek. Katakanlah dia saat ini bekerja untuk departemen riset dan pengembangan. Perusahaan memberinya hak untuk menunjuk tim menurut dia tepat. Jadi otoritas fungsional ini dapat punya privilege untuk memilih nih departemen lain mana nih yang kiranya dia menguntungkan atau dia menguntungkan dalam segi skill. Misalnya dia paham akan skill di bidang ini, jadi dia diletakkan di sini. Jadi sesuai dengan analisis kemampuan pekerjaannya atau kemampuan dalam pengetahuan seperti itu. Selanjutnya ada standar kerja.
ada kondisi kerja, dan juga ada spesifikasi pekerjaan. Oke, ke materi selanjutnya yaitu perencanaan personel dan perekrutan. Ini membahas tentang perencanaan dan permalan angkatan kerja. Apa sih itu? Merupakan proses memutuskan posisi mana yang akan diisi dalam suatu perusahaan dan bagaimana cara mengisinya. Jadi otomatis ini adalah rangkaian jalannya bagaimana sih posisi ini cocok untuk di suatu divisi gitu, untuk bagaimana sih cara mengisinya dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya ada perencanaan angkatan kerja. Ada 4, yaitu yang pertama ada tinjauan rencana bisnis dan data angkatan kerja. Yang kedua, identifikasi kesenjangan. Yang ketiga, meningkatkan rencana dan peta strategis angkatan kerja. Yang keempat atau yang terakhir, itu menerapkan rencana tenaga kerja baru dan mengukur dampaknya dengan menerapkan perubahan tersebut. Selanjutnya ada peramalan kebutuhan personil. Nah, itu terbagi menjadi 2, yaitu analisis tren dan juga analisis ratio. Nah, apa sih pengertian dari kedua analisis tersebut? Yang pertama ada analisis tren, yaitu studi kebutuhan pekerja perusahaan di masa lalu selama beberapa tahun untuk memprediksi kebutuhan masa depan. Otomatis, hal ini dibutuhkan bagaimana seseorang dapat mengetahui nih di masa lalu dan bagaimana memprediksi kebutuhan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi hal ini penting untuk bagaimana untuk meninjau perusahaan itu akan terus berkembang gitu. Kalau dia tahu atau bisa memprediksi ke depannya kita butuh apa, mungkin akan ada masalah apa dan lain sebagainya, otomatis kita bisa mengantisipasi hal tersebut untuk mencegah ketidakmungkinan atau untuk mencegah dampak yang mungkin bisa terdampak atas hal-hal tersebut. Jadi kita bisa untuk mengantisipasi hal tersebut. Selanjutnya ada analisis ratio, yaitu teknik ramalan untuk menentukan kebutuhan staf di masa depan dengan menggunakan ratio antara historis beberapa faktor casual seperti volume penjualan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan seperti jumlah tenaga penjual. Gitu. Selanjutnya ada meramalkan penawaran kandidat dari dalam. Nah, nanti akan juga meramalkan penawaran kandidat dari luar juga. Nah, yang pertama di sini kita akan menjelaskan apa sih meramalkan penawaran kandidat dari dalam. Yang pertama ada investori kualifikasi atau keterampilan. Apa sih itu gitu? Catatan daftar manual atau komputerisasi yang berisi pendidikan, minat karir, dan perkembangan bahasa keterampilan khusus dari karyawan untuk digunakan dalam menyeleksi kandidat di dalam untuk promosi gitu. Jadi bagaimana sih mereka melakukan promosi atau melakukan seleksi dari para karyawan atau kandidat yang mendaftar di suatu perusahaan. Yang kedua ada bagan pengganti personil. Adalah catatan perusahaan yang memperlihatkan kinerja dan kemungkinan dipromosikan saat ini dari kandidat dalam perusahaan untuk posisi yang paling penting gitu. Ini adalah suatu bagian yang penting untuk suatu perusahaan gitu, jalannya suatu perusahaan karena untuk mengisi posisi penting gitu. Otomatis kalau posisi penting itu pasti adalah orang-orang yang sangat berkontribusi besar dalam jalannya perusahaan. Jadi ini adalah termasuk hal yang sangat utama dalam perusahaan gitu. Ada analisis Markov. Analisis Markov apa sih? Apa yang dimaksud dengan analisis Markov? Analisis Markov adalah metode untuk meramalkan nilai variabel acak berdasarkan keadaan saat ini, bukan pada aktivitas sebelumnya. Pada aktivitas sebelumnya. Analisis Markov merupakan model probabilistik digunakan untuk memodelkan sistem yang berubah secara acak. Nah, ada juga syarat yang harus dipenuhi dalam analisis Markov. Apakah itu? Yang pertama ada jumlah peluang transisi untuk suatu keadaan awal dari sistem sama dengan 1. Yang kedua adalah peluang-peluang tersebut berlaku untuk semua partisipan dalam sistem. Yang ketiga adalah peluang transisi tidak akan berubah untuk selamanya. Nah, selanjutnya adalah meramalkan penawaran kandidat dari luar. Tadi kan kita udah jelasin nih, apa sih yang meramalkan penawaran dari kandidat dari dalam. Sekarang ini di luar. Ada 2 hal, yaitu
Yang pertama, banyaknya pengangguran akan memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, alasan untuk mendapatkan kandidat yang lebih kompeten. Hal ini akan sangat penting untuk suatu perusahaan dalam mencari kandidat yang terbaik untuk mengisi posisi yang dibutuhkan, seperti itu. Selanjutnya ada perencanaan suksesi. Apa sih perencanaan suksesi ini? Adalah proses keberlanjutan untuk secara sistematis mengidentifikasi, menilai, dan juga mengembangkan kepemimpinan organisatoris untuk meningkatkan kinerja yang terjadi dari 3 langkah, yaitu yang satu, mengidentifikasi kebutuhan kunci. Yang kedua, mengembangkan kandidat dari dalam, menilai serta memilih. Nah, hal ini tuh adalah 3 langkah yang mana bagaimana bisa mengembangkan kepemimpinan organisasi ini untuk meningkatkan kinerja, seperti itu dari ketiga poin di atas. Selanjutnya ada sumber kandidat internal. Internal itu pasti dari dalam. Nah, apa aja sih substansi yang harus ada di sumber kandidat internal? Yang pertama ada lebih mengenal kekuatan dan kelemahan seseorang kandidat. Yang kedua, lebih berkomitmen. Yang ketiga, moral lebih meningkat jika dipromosikan. Yang keempat, lebih sedikit orientasi dan juga pelatihan. Nah, ini adalah sumber kandidat internal. Itu ada 4 tadi yang udah saya jelaskan, seperti itu. Nah, selanjutnya kan tadi udah dari internal atau dari dalam. Ini masuk ke sumber kandidat dari luar. Yang pertama, perekrutan informasi dan pasar pekerja. Yang kedua, merekrut via internet. Nah, ini biasanya bisa digunakan untuk para perusahaan. Sekarang udah marak untuk merekrut karyawannya lewat via online. Ada juga media sosial, ada juga agensi pekerjaan, pekerjaan temporer. Nah, apa sih pekerjaan temporer itu? Adalah pekerja paruh waktu atau pekerja kontrak yang melakukan pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat. Jadi kayak lebih, gimana ya, pekerjaan yang kontraknya tuh ada masanya kayak gitu. Pekerjaan temporer tuh seperti itu. Selanjutnya ada perekrutan eksklusif, perekrutan perguruan tinggi. Nah, yang terakhir adalah bagaimana sih merekrut angkatan kerja yang lebih beragam? Yang pertama, merekrut wanita. Nah, ini kenapa disebut beragam? Karena mungkin akan lebih sekarang itu lagi rame gitu. Bagaimana sih angkatan kerja itu biar lebih beragam? Yang pertama, merekrut wanita, merekrut orang tua tunggal. Itu kan hal yang beragam, yang mungkin masih asing untuk kita dengar untuk dalam merekrut suatu perusahaan atau pekerjaan gitu. Yang ketiga ada pekerja berusia lanjut. Itu tentunya pasti akan jarang banget kita temui kan. Nah, ini diharap bisa untuk mengangkat keberagaman. Yang selanjutnya ada pekerja dengan stabilitas, seperti itu. Mungkin segitu aja video yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys sudah nonton video ini sampai selesai. Bye bye.